Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 235551054. Jadi di sini saya ingin mewawancarai salah satu teman saya yang masih berada di pondok pesantren. Tentunya sangat relevan dengan apa yang saya wawancarai saat ini, yaitu tentang fikih perbandingan, tugas dari mata kuliah fikih perbandingan. Sebelum kita masuk pada pertanyaan wawancaranya, saya ingin mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri. Kepada narasumber, silahkan. Oke, baik sebelumnya jadi perkenalkan nama saya di sini Muhammad Syukron Ramaduna. Status saya sebagai santri pondok pesantren Nurul Haramain Kulon Progo Yogyakarta, teman-teman. Ya mungkin begitu saja lah. Dan di sini saya sedikit sudah agak lama juga di pesantren, bantu-bantu mengajar di pondok pesantren sini juga. Mungkin segitu aja teman-teman. Selanjutnya Mas Rifai silahkan. Baik, langsung saja pada pertanyaan tentang fikih perbandingan ya. Menurut Mas Sukron ini, bagaimana pandangan Anda ini tentang perbedaan mazhab dalam hukum Islam ini? Oke, baik. Dari Mas Rifai ya kita jawab. Oke, mungkin dari saya tentang perbandingan madhab, ya perbedaan madhab di dalam hukum Islam ini menjadi suatu rahmat yang menjadi bukti kekayaan intelektual dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersikap dinamis, teman-teman. Jadi bisa beradaptasi, ya kan, di segala bidang dan bisa di segala zaman. Misalnya di era zaman modern ini kita menggunakan madhab Imam Syafi'i ataupun madhab Hambali ataupun madhab-madhab yang lainnya. Jadi bersikap dinamis dan intelektual. Jadi kita bisa memilih mana yang kita perlukan, seperti itu mungkin. Nah, jika Anda itu dihadapkan dengan sebuah permasalahan atau konflik gitu dalam sebuah madhab, nah dalam satu kasus itu pendekatan apa yang Anda gunakan, atau Anda itu berpegang teguh pada satu mazhab, tarjih atau maslahat? Kalau kita menemukan suatu masalah ya kan atau suatu kasus yang itu sudah misalnya sangat sulit ditemukan dari hukumnya di berbagai madhab ataupun syariat-syariat yang lain. Nah, kita nanti kalau dari pendapat Imam Syafi'i, nanti kita bisa menggunakan ijma dari ulama. Jadi kita bisa eh, mengambil keputusan bersama, ya, dari melalui ulama-ulama bagaimana memutuskan suatu masalah itu. Nah, kayak gitu mungkin. Nah, tentu jika kan Anda itu seorang muslim yang paten ini kan, apalagi seorang santri kan. Nah, bagaimana komitmen Anda terhadap mazhab Anda? Sejauh mana kok konsisten tersebut dipertahankan? Selama ini ya, Ya, bagaimana konsistensi dan paten saya terhadap salah satu madhab yang ada di seluruh dunia ini, bagi umat muslim saya alhamdulillah dan selama ini masih paten dan konsisten dengan madhab Imam Syafi'i. Saya dengan berbagai macam syariat-syariat yang dibuat oleh Imam Syafi'i sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya laksanakan, ya kan, saya ikuti apa yang menjadi eh, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. bagaimana sikap Anda jika mazhab yang Anda anut itu tidak relevan dengan konteks atau kondisi sosial saat ini? Sikap Anda itu bagaimana gitu? Oke, jika di dalam madhab saya terdapat ketidaksesuaian ataupun ada konsep-konsep yang apa mau pertanyaannya? Potong Ini bagaimana sikap Anda tentang jika mazhab Anda yang Anda anut itu tidak relevan dengan kondisi saat ini?
jika madhab saya tidak relevan ya di kondisi yang saat ini, misalnya zaman semakin modern, apa-apa kita harus serba bisa, serba ada, ya kan? Jadi hukum syariat Islam juga harus selalu mengikuti kan. Nah, kalau tidak relevan, bukan kita terus mencari madhab lain, itu bentuk ya kan, bentuk konsistensi dan paten saya terhadap madhab. Dalam hukum syariat Islam kan kita terus di situ nanti kita bisa tadi yang seperti tadi, kita mencari hukumnya melalui ijma ulama, melalui kita kesepakatan bersama, dan kita bahas bersama. Jadi tidak langsung kita mengambil berpindah madhab di madhab lain, ataupun misalnya kalau benar-benar mentok nggak bisa lagi kita ijma, nggak bisa lagi kita cari-cari hukum ya kan, kita cari bersama. Nah itu kita bisa ambil dari madhab lain. Nah itu bentuk dari kedinamisan, makanya ada perbedaan-perbedaan madhab di dalam Islam ini. Nah kita bisa mengambil dari madhab lain, itu juga bentuk kita bagaimana kita mengaplikasikan berbagai madhab ini ke jalan yang benar kayak gitu. Nah, terus sekarang ini saya punya studi kasus atau permasalahan, yaitu tentang transaksi kripto atau aset digital nih. Bagaimana pandangan Anda tentang kripto atau aset digital? Nah ini kalau pandangan saya ya terhadap kripto ataupun aset digital, terutama di kripto. Sebenarnya banyak yang udah bahas tentang kripto ini ya teman-teman. Mungkin banyak yang sudah tahu ataupun yang belum tahu. Intinya di kripto itu juga sama kayak perusahaan gitu. Jadi ada yang perusahaan itu ada yang halal, ada perusahaan itu yang non halal, ada yang haram kayak gitu teman-teman. Jadi pandangan saya terhadap kripto ini tergantung pribadi kita masing-masing, bagaimana kita memilih ya kan, bagaimana kita bijak dalam memilih aset mana yang benar-benar halal. Apalagi kita seorang muslim ya kan, kita harus benar-benar bijak dalam, misal kita mau terjun ke dunia kripto ya kita harus mengetahui seluk-beluk kripto mana yang benar-benar halal, mana yang benar-benar perusahaan ini bekerja di bidang ini, di ini. Nah kayak gitu. Contohnya misal kayak ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, ada XRP, banyak kan teman-teman. Nah kalau yang ditetapkan hukum, ada itu yang menghukumi, MUI pun kayaknya udah menghukumi kalau koin kripto yang benar-benar udah kelihatan halal itu Bitcoin, karena itu jelas kelihatan perusahaannya emang benar-benar perusahaan besar, dan itu bekerja apa perusahaannya juga berjalan dengan ketentuan kayak Islam gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini jika kan mungkin kripto itu kan bisa dianalogikan dengan, saya nggak tahu ya dianalogikan dengan apa, dianalogikan dengan emas atau Ataupun dia analogikan dengan harta yang lainnya gitu. Nah itu nanti implikasi dalam penentuan zakatnya itu gimana? implikasi dalam zakat dalam kripto ini sebenarnya, kalau kita lihat orang yang bekerja mencari uang ataupun nabung di kripto ini, sebenarnya penghasilannya tidak pasti. Jadi kita tidak bisa langsung menyamakan kripto ini dengan emas ataupun dengan harta-harta yang lain, ataupun dengan misal sama dengan bisnis, yaitu nggak bisa. Nah jadi kita lihat kalau implikasi zakatnya itu, kita lihat dalam 1 tahun kita hasil dari kripto ya kan, kita kerja cari uang dari lewat kripto, itu kita dapatnya apakah sudah memenuhi syarat untuk zakat. Kalau dalam setahun belum memenuhi, misal tahun yang pertama ini memenuhi untuk zakat, nah kita harus zakat berapa disisihkan. Tapi kalau misal terus tahun yang kedua turun, kita mainnya, kita kriptonya lagi turun, lagi crash, nah itu bisa kita mungkin belum memenuhi untuk zakat. Tapi kalau misalnya kita jadikan gini juga bisa lebih baik. Misal kayak kita itu kripto itu kayak usaha teman-teman.
kayak bisnis. Misal kita dagang itu kan sebenarnya kalau kita dapat untung itu 0,25%-nya itu hasil dari perdagangan kita. Nah, itu untuk zakat ataupun untuk infak. Nah, sebenarnya kalau kita yang lebih baik lagi bisa kayak gitu. Misal kita modal 1 juta di kripto, terus kita dapat 100.000, 0,2,5% dari 100.000. Nah, itu langsung kita sisihkan buat zakat ataupun infak kayak gitu. Implikasi cara mengaplikasikan ataupun implikasinya seperti itu mungkin. Oke, ketika kita sudah semakin tahu nih tentang berbagai mazhab, apalagi kan mazhab kita ada, mazhab di dunia ini kan ada 4. Ya. Ini kan kita semakin tahu perbedaannya. Di mazhab ini begini, di mazhab Syafi'i begini. Nah, itu apakah bagaimana batasnya atau etika agar kesannya kita itu tidak mempermainkan hukum atau menyepelekan gitu. Nah, kembali lagi ini ke konsistensi, ke komitmen, ke patenan kita terhadap suatu madhab. Makanya ini penting, kita nggak boleh langsung tiba-tiba pindah madhab Hambali, tiba-tiba pindah madhab Hanafi, tiba-tiba kita pindah lagi ke madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lainnya. Ya, jadi supaya kita tidak kita ataupun ya banyak muslim lainnya tidak mempermainkan ataupun menyepelekan madhab-madhab, yaitu kita harus benar-benar komitmen dengan satu madhab, menjalankan apa yang menjadi hukum-hukum suatu madhab tersebut, ya kan. Kita harus benar-benar paten mengikuti secara langsung ataupun ya kita terus lah, misal dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita, dalam bagaimana mengaplikasikan kita ke dalam sosial juga sesuai dengan madhab apa yang telah kita benar-benar. Jadi kita harus benar-benar milih yakin terhadap satu madhab. Misal aku milih madhab Hanafi, ya udah berarti kita harus ditekuni madhab Hanafi yang kita pilih. Kalau mayoritas di Indonesia ini kita pakai madhab Syafi'i, ya udah kita harus benar-benar mengikuti madhab Syafi'i. Tidak boleh terus tiba-tiba kita pindah madhab yang lain, kecuali dalam keadaan darurat yang tadi, misal tidak ditemukan, ya kan, ada kasus terus tidak ditemukan penyelesaiannya, nah itu langsung kita bisa pindah ke madhab lain. Itu sebagai kayak ya, makanya dinamis lah adanya suatu perbedaan madhab. Tapi biar kita tidak mempermainkan madhab, tidak menyepelekan madhab, ya kita harus benar-benar paten, benar-benar dari awal kita udah niat aku mengikuti madhab Syafi'i, udah kayak gitu teman-teman ya. Mungkin Nah, masih ada lagi atau ada lagi. Nah, ini pendapat Anda nih tentang eh, kan studi perbandingan mazhab nih yang saya pelajari di semester 5 prodi studi Islam interdisipliner nih, apakah bisa menjadi jembatan untuk menciptakan standar global global bagi ekonomi digital umat Islam? Bagaimana perbandingan mazhab ini bisa menjadi jembatan gitu untuk ekonomi digital umat Islam? Oke, bagaimana cara, maksudnya terus perbandingan madhab ini menjadi suatu jembatan ke global, ya kan, jembatan global ke, maksudnya ke dunia luar. Apa ini bidang aset digital ya, misalnya ini tertentu ke aset digital atau hanya nggak harus aset digital ini harus lebih, maksudnya bagaimana gitu. jadi supaya perbandingan madhab ataupun perbedaan madhab ini menjadi suatu jembatan global, nah itu kita kembali lagi, kita harus bijak lagi bagaimana kita memanfaatkan perbedaan suatu madhab itu menjadi sebuah keunggulan dalam Islam. Apalagi banyak kan kasus-kasus Islam yang tidak diselesaikan dengan satu madhab, tapi kita cari di madhab lain, itu ada penyelesaiannya di situ. Jadi kita bagaimana sebisa mungkin mencari celah, mencari sebuah kerumitan di masa kini, apalagi di era zaman modern ini. Nah, kita cari nih hukum-hukumnya di madhab lain. Jadi itu nanti bisa menjadi speak up ke
global ataupun ke dunia lah, kita ternyata misalnya hukum kayak tadi aset digital kripto tidak ditemukan di suatu madhab tapi ada di madhab lain kayak gitu. Jadi bisa lah menjadi jembatan ke global perbandingan madhab ini. Oke, apakah ini studi tentang perbandingan mazhab ini apakah sangat relevan apa Sangat kurang relevan gitu? sekali karena ini menjadi salah satu solusi kita mencari berbagai hukum, mencari berbagai penyelesaian dari berbagai kasus, dari berbagai masalah di suatu madhab yang lain. Misal ada masalah di madhab ini, kita cari penyelesaian di madhab ini kayak gitu. Jadi sangat relevan sekali, dinamis dan intelektual apalagi di era zaman modern ini kayak gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas waktunya dan Sama-sama. kesempatannya untuk narasumber. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.